الله أكبر 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, pada hari ini kaum muslimin merasakan kegembiraan. Suara takbir terdengar saling bersahutan. Bergembiranya kaum muslimin tentu bukan disebabkan berpisah dari tamu yang amat mulia, yaitu bulan Ramadan. Mereka merasakan kegembiraan karena Allah telah membantu dan menolong mereka untuk menuntaskan salah satu kewajiban yang dibebankan berupa puasa di bulan Ramadan. Juga memudahkan dalam ketaatan lainnya, yaitu salat tarawih, baca Al-Quran, berinfak dan amal soleh yang lainnya. Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa terlaksananya salah satu ibadah semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah dari Allah, maka kita tidak bisa menuntaskan ibadah-ibadah dengan baik kepadanya. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, yaitu puasa Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nabi SAW bersabda tentang kegembiraan yang akan dirasakan mereka yang berpuasa. Qala Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, bulan Ramadan baru saja kita lewati. Sungguh ia memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Pelajaran tentang bagaimana seharusnya menjadi hamba yang ideal, menjadi hamba Allah yang ideal. Saat Allah mewajibkan hamba-hamba yang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan, tentu tujuannya adalah menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Kita tahu bahwa ketakwaanlah sebaik-baik bekal yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itulah Allah ridha kepada hamba, dan Allah memberikan garansi bagi siapa saja yang menunaikan puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang berada di dalamnya dengan baik. Harusnya dia akan keluar dengan menyandang gelar seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan layak untuk kita jadikan titik perenungan, untuk kita petik pelajaran-pelajaran darinya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, Ramadan mengajarkan kepada kita tentang betapa singkatnya waktu di dunia. Seolah baru saja beberapa waktu yang lalu semua mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban untuk bulan Ramadan, dan di hari ini kita mengucapkan salam perpisahan kepadanya.
Rasanya cepat sekali waktu berlalu. Maka siapa saja yang menunda kebaikan atau bahkan tidak melakukan kebaikan di dalamnya, maka dia akan merasakan keresahan atau bahkan dia akan merasakan keresahan karena telah menyia-nyiakan waktu tersebut. Dan tidak berbeda dengan kehidupan kita dunia. Ia benar-benar singkat dan berjalan begitu cepat. Tidak mungkin dibandingkan dengan kehidupan abadi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Seakan-akan pada hari mereka melihatnya, itu pada hari kiamat, mereka tidak tinggal di dunia melainkan hanya sesaat di waktu sore atau waktu pagi. Di kehidupan yang singkat ini, Allah ingin menguji kita selaku hambanya. Ingatlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang singkat ini akan kita tebus dengan kehidupan yang abadi di akhirat. Janganlah kita lalai sehingga berani menyia-nyiakan kesempatan yang singkat dan mempertaruhkan kehidupan abadi dengan kecelakaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari ketika seorang ayah tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong ayahnya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan jangan pula penipu yaitu syaitan memperdayakan kamu tentang Allah Subhanahu wa taala." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ghafir, "Ya qaum, innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar." Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita dididik untuk mengisi waktu kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan ketaatan yang berkualitas tinggi yaitu puasa. Semua tahu bahwa waktu yang Allah berikan untuk kita di dunia merupakan modal utama yang kita miliki dan kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur yang kita gunakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya bagaimana ia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan, serta tentang tubuhnya bagaimana ia gunakan. Di dalam mengisi waktu ada orang-orang yang berusaha memaksimalkan mengisinya dengan kebaikan-kebaikan dan ada juga yang sebaliknya yaitu mengisi dengan keburukan dan kesia-siaan. Kedua-duanya tetaplah merasakan kepenatan dan kelelahan dari aktivitasnya. Di bulan Ramadan pun kita merasakan keletihan saat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Tapi ingatlah selalu bahwa kepenatan yang kita rasakan disebabkan karena ibadah kepada Allah, maka itu akan hilang dan menyisakan pahala. Sedangkan kepenatan yang disebabkan karena keburukan atau kesia-siaan pun akan hilang rasanya, namun akan menyisakan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya dari bulan Ramadan mengajarkan kepada kita sifat utama yang dimiliki oleh mereka yang bertakwa kepada Allah, yaitu rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berpuasa, tentu kita memiliki kesempatan yang banyak untuk membatalkan puasa kita saat kita merasakan kelaparan dan kehausan yang sangat. Namun kita tidak membatalkannya karena kita sadar dan tahu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Imam Ghazali rahimahullah berkata, "A'la darajatil mu'minin darajatul muraqabah wa hiya ay yakuna al-'abda muraqaban lillahi fi jami'i halatihi."
Tingkatan tinggi bagi seorang mukmin adalah tingkatan muraqabah, yaitu ketika seorang hamba selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaannya. Maka marilah kita lanjutkan akhlak yang baik ini sehingga kita senantiasa terjaga dari kemaksiatan, karena kita meyakini Allah Azza wa Jalla Maha melihat dan teliti atas setiap apa yang kita lakukan dan kita pikirkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Kemudian pelajaran selanjutnya yang dapat kita petik dari bulan Ramadan, yaitu Ramadan mengajarkan kita tentang pentingnya rasa syukur dan kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat yang kekurangan. Dengan dibatasinya makan dan minum yang merupakan kebutuhan dasar kita, kita sadar bahwa seringkali kita melalaikan nikmat kenyang setelah lapar. Padahal nikmat itu di sisi Allah adalah sesuatu yang besar, sampai Allah sebutkan nikmat itu dijadikan alasan harusnya manusia menyembah Allah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Maka hendaklah mereka menyembah Rabbnya, itu pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Kita banyak mengeluh ketika merasa kurang dan banyak lalai saat dilimpahkan nikmat. Padahal hakikat syukur adalah pengakuan nikmat yang ada pada kita, yaitu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan sang pemberi nikmat dan kita berupaya menggunakan setiap nikmat dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jaruhu illa jambihi ja'i. Bukanlah seorang mukmin yang sempurna imannya orang yang kenyang sementara tetangganya di sebelahnya kelaparan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Adabul Mufrad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu." Rahul Muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzalimi dan tidak membiarkan saudaranya jika saudaranya membutuhkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang istiqomah menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan semoga pelajaran di bulan Ramadan bisa kita petik dengan baik sehingga kita benar-benar melewati bulan Ramadan ini dengan kondisi iman yang semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar Allah berkenan menerima ketaatan kita di bulan Ramadan, mengampuni keteledoran kita karena tidak menyambut kemuliaan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menutup khutbah yang singkat ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.